Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari semua bertepuk tangan berirama. Pujilah namanya semua. Pujilah namanya yang menebus kita. Yang menebus kita. Juru selamat kita. Juru selamat kita. Yesus Tuhan. Marilah rayakan semua. Marilah rayakan kemenangannya. Kemenangannya. Dia pahlawan kita. Dia pahlawan kita. Oh Yesus Tuhan. Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut. Pujilah namanya. Haleluya. Pujilah namanya, pujilah namanya, Dia menebus kita, Dia menebus kita, Juru selamat kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Marilah rayakan, marilah rayakan kemenangannya, kemenangannya. Dia pahlawan kita, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Seorang anak sekolah dasar disuruh maju ke depan kelas oleh ibu gurunya untuk menyanyikan lagu kebangsaan berjudul Hari Merdeka. Dengan bersemangat anak sekolah dasar itu menyanyi. 16 Agustus tahun 45, ibu gurunya mengoreksi.
bukan 16, tetapi 17. Ulangi. Anak sekolah dasar itu dengan bersemangat kembali menyanyi. 16 Agustus tahun 45. Ibu gurunya kembali mengoreksi. Dengarkan kata ibu guru, bukan 16, tetapi 17. Ulangi. Anak sekolah dasar itu rupanya cukup bandel. Ia berkata, ibu guru juga dengarkan dulu lagunya sampai selesai. Lalu dengan bersemangat anak sekolah dasar itu menyanyi. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Sejatinya saya sudah pernah mendengar anekdot ini puluhan tahun yang lalu. Dan mungkin sahabat-sahabat Kristus juga pernah mendengarnya. Sambil tersenyum geli, saya melihat ada harapan yang membuncah dari orang usil yang entah mendapat ide gila dari mana untuk memplesetkan tanggal 17 Agustus menjadi 16 Agustus. Saya berpendapat demikian karena menganggap bahwa lagu plesetan dari Hari Kemerdekaan Indonesia ini tidak dapat dipungkiri juga mengandung kebenaran. Karena setelah menyebut tanggal 16 Agustus tahun 45, segera menyusul satu kata besoknya. Seakan-akan tidak mengingatkan bahwa selalu ada hari esok untuk negara kita yang tercinta, Indonesia. Besok tanggal 17 Agustus tahun 2025 merupakan hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini berjumlah kira-kira 286.700.000 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk bergender laki-laki jauh lebih banyak, sekitar 2,6 juta jiwa daripada penduduk bergender perempuan. Besok tanggal 17 Agustus tahun 2025, tepat 80 tahun Indonesia sudah merdeka. Ya, sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Usia yang relatif cukup lama bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaannya menuju cita-cita luhur sebagai suatu bangsa yang betul-betul merdeka dalam segala bidang. Merdeka! 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 Seruan ini diteriakkan dengan gegap gempita oleh para perjuang kemerdekaan pada tahun 1945. Suatu teriakan penuh semangat yang diiringi kesiapsediaan untuk berkorban nyawa apabila memang diperlukan demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 2025, 80 tahun Indonesia merdeka. Tetapi seruan itu tidak lagi terdengar gemanya. Entah mengapa. Mungkin saja rakyat Indonesia tidak merasa hidupnya betul-betul merdeka. Sehingga alih-alih meneriakkan seruan merdeka, maka mereka justru meneriakkan seruan-seruan lainnya sebagai tanda kekecewaan dan mungkin keputusasaan. Perekonomian semakin sulit diprediksi, daya beli masyarakat semakin rendah, biaya pendidikan serta biaya kesehatan semakin membumbung tinggi seiring rendahnya gaji yang diterima setelah bekerja keras sepanjang waktu. Memang harus diakui bahwa ada bantuan dari pemerintah meskipun tidak seberapa. Tetapi celakanya kerap kali justru salah sasaran. Merdeka? Apakah betul-betul Indonesia sudah merdeka dalam segala bidang? Rasanya belum. Karena masih cukup banyak rakyat Indonesia yang merasa dikenakan kuk perhambaan di negeri yang katanya sudah merdeka. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya memang ada kemerdekaan yang tidak betul-betul merdeka. Nampaknya saja merdeka, tetapi kemerdekaan tersebut tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya saja merdeka, tetapi kehidupannya justru masih dikenakan kuk perhambaan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Galatia, sehingga Paulus merasa perlu untuk mengingatkan mereka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia pasal 5 ayat 1. Peringatan Paulus tersebut merupakan kesimpulan umum dari seluruh penjelasan pada pasal-pasal sebelumnya tentang betapa pentingnya pemahaman bahwa dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah, maka keselamatan itu menjadi bagian kekal dari orang-orang beriman. Jadi, baik sunat maupun ketaatan kepada hukum Taurat
tidaklah menyelamatkan. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel yang sudah menerima janji berkat dari Allah sebagai keturunan Abraham dan sekaligus juga sudah menerima hukum Taurat pada zaman Musa? Apakah hukum Taurat bertentangan dengan janji Allah? Paulus menegaskan, sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Galatia pasal 3 ayat 21 sampai 25. Melalui penjelasannya tersebut, Paulus mengingatkan bahwa ketergantungan kepada sunat dan perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat supaya dibenarkan sejatinya bertentangan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Galatia pasal 5 ayat 2. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia pasal 3 ayat 11. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Sejatinya iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Bukan sunat tanda perjanjian keturunan Abraham maupun segala perbuatan baik menurut hukum Taurat. Itulah sebabnya Paulus menegaskan kebenaran penting tersebut dengan suatu pernyataan yang merupakan kesimpulan umum dari seluruh penjelasannya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia pasal 5 ayat 1. Perlu dipahami bahwa kuk perhambaan yang dimaksud oleh Paulus mengacu kepada ajaran dari guru-guru palsu yang dengan sengaja mengajarkan Injil palsu yang sejatinya bukan merupakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena menekankan bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui sunat maupun perbuatan-perbuatan baik menurut hukum Taurat. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Sahabat-sahabat Kristus, berpeganglah kepada Injil yang sejati. Injil yang sejati adalah Injil yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Dan karena itu, maka kita harus taat kepadanya, hidup baginya, dan bertumbuh serta berbuah untuk kemuliaannya. Sebagai orang yang merdeka dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita wajib berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Merdeka, merdeka, merdeka.